Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube Tiana Pedia. Oke teman-teman, hari ini Tiana akan berbagi contoh soal SKB Pranata Laboratorium Kesehatan part ketiga. Langsung aja kita simak contoh soalnya. Lokasi pengambilan darah vena yang paling dianjurkan adalah vena mediana cubiti karena lebih dekat dengan permukaan, lebih stasioner dan menempati daerah dengan letak syaraf yang sedikit. Vena tersebut merupakan pilihan utama untuk fungsi vena, diikuti dengan vena sepalika dan vena basilika. Urutan lokasi pengambilan darah vena sesuai gambar yang benar adalah A. A, B, D, B, A, C, D, C, D, A, C, D, D, A, B, E, D, C, A. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan gambarnya ya. Di situ ada huruf A, B, C, D, dan D. Nah, jadi untuk urutan yang benar itu jawabannya C ya. Jadi D, A, C. Nah, D itu vena mediana cubiti, kemudian A itu vena sepalika, dan yang C-nya adalah vena basilika. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Untuk memantau keberhasilan pengobatan diabetes mellitus, maka seorang pasien ingin memperoleh informasi rata-rata kadar glukosa selama 40-60 hari terakhir sesuai waktu paru eritrosit dan kualitas pengendalian glukosa darah. Pemeriksaan apa yang paling tepat untuk penyakit tersebut? A. Tes HbA1c, B. Tes BSN, C. Tes BSPP, D. Tes GTT, E. Tes BSS. Nah, teman-teman di sini pertanyaannya kadar glukosa selama 40-60 hari. Jadi kurang lebih 3 bulan ya. Jadi kalau BSN itu blood sugar nurture. Jadi glukosa puasa. Kalau BSPP itu glukosa setelah 2 jam setelah makan. Kalau GTT glucose tolerance test. Untuk BSS itu tes glukosa sewaktu. Jadi jawaban yang tepat adalah tes HbA1c. Jadi tes ini merupakan tes yang digunakan untuk menggambarkan kadar glukosa seseorang selama kurang lebih 3 bulan berdasarkan waktu parunya eritrosit. Pada proses laboratorium klinik, ada proses praanalitik yang harus dilakukan agar pemeriksaan parameternya bisa dipertanggungjawabkan. Apa proses praanalitik yang paling benar yang harus dilakukan? A. Kalibrasi alat, B. Uji kualitas reagen, C. Pemeriksaan spesimen, D. Uji ketelitian dan ketepatan, E. Lakukan sentrifugasi pada darah. Nah, di sini teman-teman ya, pertanyaannya itu yang praanalitik. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan, sebelum kita melakukan pemeriksaan parameternya ya, sebelum kita ke alat, ke reagen. Nah, jadi di sini untuk opsi A, B, C, dan D itu lebih ke peralatan dan pas analitik ya teman-teman ya. Jadi saat kita pemeriksaan. Jadi jawaban yang tepat untuk praanalitik itu yang E ya. Persiapan sampelnya bagaimana? Jadi lakukan sentrifugasi pada darah. Sampel yang digunakan untuk pendeteksian trypanosoma. Pembuatan preparat basah. A. Cairan otak, B. Cairan pleura, C. Cairan sendi, D. Cairan lambung, E. Cairan usus. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kalau trypanosoma ini merupakan parasit ya teman-teman. Parasit yang bisa juga menyerang jaringan otak manusia. Jadi sampel yang tepat untuk pendeteksian trypanosoma ini bisa juga dari cairan otak. Pada peralatan ELISA terdiri dari 4 bagian, yaitu ELISA Reader, ELISA Washer, inkubator, dan heating block. Jadi pada ELISA Reader yang perlu dikalibrasi kecuali A. Linearitas alat, B. Stabilitas pembacaan, C. Ketepatan pembacaan, D. Volume dispenser, E. Benar semua. Nah, ini ditanya di sini kecuali ya teman-teman, berarti yang bukan, yang salah. Jadi untuk dari ELISA Reader, pembacanya ELISA, dia yang perlu dikalibrasi itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama linearitas alat, kemudian stabilitas pembacaan, dan ketepatan pembacaan. Jadi yang jawaban yang kecualinya adalah D ya, volume dispenser.
Seorang ATLM sedang mengerjakan pemeriksaan pada cairan tubuh. ATLM tersebut akan membedakan cairan tersebut apakah masuk transsudat atau eksudat. Pemeriksaan kimia yang digunakan untuk membedakan transsudat dan eksudat adalah A. Tes Papa Nicolau, B. Tes Rivalta, C. Tes hemoksilin, D. Tes blood leakage, E. Tes None Appel. Nah, di sini teman-teman pertanyaannya untuk membedakan cairan apakah masuk transsudat atau eksudat. Nah, jadi di sini kalau untuk tes Papa Nicolau itu pewarnaan ya, teman-teman. Kemudian None Appel itu untuk cairan otak. Jadi cairan untuk membedakan transsudat dan eksudat itu adalah yang B ya, tes Rivalta. Pada proses laboratorium klinik, ada proses pasca analitik yang harus dilakukan agar hasil pemeriksaan bisa dipertanggungjawabkan. Apa proses pasca analitik yang paling benar yang harus dilakukan? A. Interpretasi nilai rujukan pemeriksaan, B. Identifikasi dan register spesimen, C. Pemeriksaan spesimen, D. Uji ketelitian dan ketepatan, E. Pemisahan plasma atau serum dari darah dalam tabung. Nah, untuk yang identifikasi dan registrasi spesimen, terus pemisahan plasma itu masuknya ke praanalitik ya, sebelum kita melakukan pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan spesimen di proses analitiknya. Kemudian uji ketelitian dan ketepatan itu biasanya saat kita di analitik ya, teman-teman. Kemudian yang termasuk di pasca. Jadi setelah itu biasanya berhubungan dengan hasil pemeriksaan, terus juga berhubungan dengan nilai rujukan. Jadi yang masuk dari pasca analitik yaitu A. Interpretasi nilai rujukan pemeriksaan. Seorang ATLM melakukan swab tenggorokan. Kemudian sampel akan dikirim ke laboratorium rujukan. Media transport yang digunakan adalah A. Carrier Blair, B. Stuart, C. Amis, D. NAP, E. SDA. Nah, jadi teman-teman di sini ada beberapa media ya yang coba saya jelaskan. Jadi kalau untuk Carrier Blair dia untuk sampel tinja atau rectal swab. Kemudian kalau Stuart biasanya untuk kuman-kuman aerob dan anaerob fakultatif. Biasanya juga untuk kuman-kuman Neisseria, kemudian Corynebacterium diphtheriae. Kemudian ada media Amis untuk kuman dan aerob dan anaerob fakultatif juga. Jadi kalau untuk Amis lebih disarankan, direkomendasikan untuk swab saluran pernapasan atas. Jadi yang termasuk di sini swab tenggorokan ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah media Amis. Seorang pasien ODAH membawa surat rujukan dari dokter, di mana pada form laboratorium tertulis viral load dan CD4. Seorang ATLM harus melaksanakan pelayanan laboratorium. Sampel apa yang paling tepat diambil untuk pemeriksaan tersebut? A. Serum, B. Whole blood citrate, C. Plasma heparin, D. Whole blood eta, E. Cairan ejakulat. Jadi kalau ODHA itu adalah orang dengan HIV/AIDS ya, teman-teman. Jadi pasien yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Nah, kalau untuk pemeriksaan viral load dan CD4 biasanya itu sampel yang digunakan adalah sampel darah yang dengan antikoagulannya EDTA. Oke teman-teman, demikianlah beberapa contoh soal SKB Pranata Laboratorium Kesehatan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang tes SKB tahun ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.